menang, ada pecundang. Yang bagi saya penting adalah bukan soal siapa yang menang, siapa yang menjadi pecundang, siapa yang gagal, bukan soal itu. Karena soal hasil memang sudah ada yang menentukan. Tetapi yang bagi saya yang lebih penting adalah sikap mental kita. Sikap mental kita menjadi pemenang atau sikap mental kita menjadi pecundang, orang yang dikalahkan. Bahasa kerennya itu loser. Loser adalah orang yang kalah. Jadi kalah bukan karena kita lemah, tetapi kalah karena sikap hidup kita. Orang yang kalah itu adalah orang-orang yang selalu melihat masalah ketika dia melihat ada kesempatan yang dia lihat masalah. Ada pintu dia buka, dia bilang ini nggak ada kuncinya, ini tembok di belakangnya. Ya. Ada orang-orang yang melihat sesuatu itu seperti bunga mawar. Bahasanya kerennya adalah mawar itu meski banyak durinya adalah bunga yang sangat indah. Tapi ada lagi yang mengatakan meski indah, mawar itu banyak durinya. Jadi itu adalah sikap orang-orang yang kalah, sikap orang-orang yang selalu melihat masalah. Sikap orang-orang yang selalu membuat excuse. Excuse itu apa ya bahasa Indonesianya kurang lebih? Alasan. Memang ada orang yang kerjanya setiap hari membuat alasan. Jadi kalau dia terlambat setiap hari, dia sudah punya alasan. Hari ini alasan saya adalah karena saya masuk angin. Besok saya sakit perut. Besok lagi tetangga saya ada yang meninggal. Besok lagi alasannya jalanan macet. Besok lagi jalanan ditutup. Besok lagi ada lagi apa? Jadi bukan masalahnya yang diselesaikan, tetapi alasannya yang diciptakan. Nah inilah yang saya sebut sikap-sikap yang memerlukan dikode ulang pikirannya. Dikode ulang. Jadi sahabat-sahabat perubahan, kalau kita ingin berhasil dalam perubahan saya kira adalah intinya sederhana saja. Bagaimana kita beradaptasi dalam situasi yang berubah. Tidak ada hal yang sama terjadi berulang-ulang dari hari ke hari, tidak sama, semua berubah. Teman kita berubah, lingkungan kita berubah, hidup kita berubah. Tapi yang penting adalah bagaimana kita menyikapinya. Apakah kita ingin menjadi seorang yang kalah atau kita yang menang? Nah, dalam hal ini overachiever itu adalah orang yang ingin dapat tapi maunya semua. Kalau dia ingin mau semua, akhirnya dia juga mempunyai sikap-sikap di dalamnya sebetulnya sebagai pecundang. Orang-orang yang seperti itu biasanya adalah orang-orang yang dia berhasil tetapi stres. Kita pernah juga barangkali ya mengalami ya, dalam rangka mengejar apa kok stres gitu ya. Nah biasanya orang yang achieve adalah dia bisa menjalankan itu dengan fun. Karena kita semua adalah manusia, kita sederajat, dan kita pasti akan mengalami hal yang sama. Intan. Luar biasa sekali, dan yang pastinya sahabat perubahan yang ada di sini maupun yang pemirsa di rumah, kita mendapatkan sebuah pembelajaran bahwa memang kita recode atau merubah ulang, men-change kembali posisi kita. Dilihat dari Ibu Ning kali ini adalah Ibu Ning sempat mencoba berbagai macam profesi, namun pada akhirnya profesi sebagai memproduksi herbal lah yang dipilih oleh Bu Ning. Karena selain bisa memproduksi herbal dikenal di luar negeri, herbal Indonesia, tetapi juga ternyata bisa menyembuhkan orang banyak dan bisa menyenangkan banyak orang, seperti yang tadi Pak Hermanto katakan. Dan yang pastinya ini juga sebuah pembelajaran buat kita juga ya, buat sahabat-sahabat perubahan, di mana kita harus mau melakukan perubahan yang berguna bagi orang banyak. Yang penting kita harus bahagia menjalankannya. Betul, itu tepat sekali. Dan pemirsa, demikianlah bincang-bincang kita dengan Ibu Ning, seorang wanita yang sangat luar biasa yang melakukan perubahan yang bermanfaat bagi banyak orang. Dan yang pasti Anda juga harus menyaksikan terus Rumah Perubahan Renal Kasali, karena kita akan menampilkan banyak-banyak orang yang melakukan perubahan yang pastinya berguna untuk semua orang yang ada di sekitarnya. Saya Intan Erlita dan juga Pak Renal Kasali berserta Ibu Ning mohon pamit, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa.